Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 dengan muatan IPA mengenai rangkaian listrik. Sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku paketnya. Kemudian, jangan lupa catat hal-hal penting yang dijelaskan di dalam video ini. Oke, sekarang sudah siapkan? Kita langsung lanjut ke materi. Nah, coba perhatikan, ini jenis rangkaian apa yang digunakan di dalam lampu ini? Lampu yang tidak asing dengan kalian. Ya, ini merupakan lampu tumbler. Lampu tumbler salah satu lampu yang tidak asing dengan kehidupan kalian. Pasti kalian punya kan di rumah? Nah, di dalam lampu tumbler ini, rangkaian listrik yang digunakan berbeda dengan rangkaian listrik yang kalian gunakan di dalam rumah di setiap ruangan kalian. Karena jika lampu tumbler ini, jika satu lampu atau satu saklar dimatikan, maka semuanya mati. Berbeda dengan rangkaian yang digunakan di rumah kalian. Jika misalnya kalian lampunya mati di ruang tamu, maka di ruang tengah atau di kamar, lampunya tidak akan padam. Karena rangkaian yang digunakan berbeda dengan rangkaian tumbler tersebut. Jika rangkaian listrik yang digunakan di dalam tumbler yaitu rangkaian seri, sedangkan di rangkaian listrik yang digunakan di rumah kalian yaitu rangkaian paralel. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan dengan seksama ya. Rangkaian seri terbentuk jika dua buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berderet. Demikian juga baterai dihubungkan secara berderet. Maka jika salah satu lampu mati, yang lain juga akan mati. Karena rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Kemudian, di dalam rangkaian seri ini, kuat arus akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Ya, lampunya disusun secara berderet. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara sejajar. Pada beberapa lampu yang dihubungkan secara paralel, apabila salah satu lampu putus, yang lain tetap menyala. Hal ini karena lampu masih terhubung dengan sumber arus listrik. Dalam rangkaian paralel ini, hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Karena kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan yang satu dengan hambatan yang lainnya tidak sama. Sehingga apabila salah satu lampu putus, maka yang lain masih tetap bisa menyala. Nah, selain itu, dalam rangkaian paralel, percabangan kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan satu dan hambatan yang lain tidak sama, sehingga kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Nah, ini merupakan contoh gambar dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel di sini disusun seperti ini. Kalian bisa kan membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari dua jenis rangkaian yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan gabungan dari rangkaian seri karena berderet dan rangkaian paralel, yaitu bertingkat. Nah, sekarang kita lihat lagi perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Jika rangkaian seri, cara menyusun komponen disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bersusun atau sejajar. Kemudian, penggunaan kabel dan saklar pada rangkaian seri lebih hemat kabel dan saklar, sedangkan pada rangkaian paralel boros kabel dan saklar, karena setiap lampu memiliki saklar yang berbeda dan kabel yang berbeda. Kemudian, kontinuitas masing-masing komponen listrik pada rangkaian seri, jika satu padam maka padam semua, tetapi pada rangkaian paralel, jika satu padam maka yang lain tetap menyala. Kemudian kondisi komponen listrik pada rangkaian seri yaitu berpijar tidak sama terang, tetapi pada rangkaian paralel yaitu berpijarnya sama terang. Kemudian, hambatan total pada rangkaian seri lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri, sedangkan pada rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Itulah perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang, kita bisa lihat keuntungan dan kelebihan atau kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di dalam rangkaian seri, keuntungannya yaitu butuh sedikit kabel sehingga hemat. Kemudian hemat daya baterai. Sedangkan kekurangannya, satu lampu mati, maka semua akan mati atau padam. Nyala, terang, lampu bisa berbeda-beda, makin panjang bisa makin redup. Kemudian di dalam rangkaian paralel, keuntungannya yaitu semua lampu terangnya sama. Kemudian jika satu lampu mati, tidak semuanya ikut mati. Sedangkan di dalam rangkaian paralel, kekurangannya yaitu butuh kabel panjang sehingga membutuhkan uang yang lebih banyak dan baterai lebih boros karena cepat habis. Nah, itulah keuntungan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita akan mempelajari mengenai syarat lampu menyala. Jika kedua kaki lampu harus terhubung dengan sumber listrik pada kutub berbeda, baik secara langsung maupun melalui lampu yang lain. Kemudian, kedua kaki lampu tidak dihubungkan dengan kabel atau tidak terhubung singkat. Nah, pada gambar pertama, di sini lampu menyala karena saklar tertutup dan tersambung. Kemudian, pada gambar kedua, lampu padam karena saklar terbuka atau diputus. Sedangkan pada gambar ketiga, yaitu lampunya padam karena tidak dihubungkan pada dua kutub, baik secara langsung maupun melalui lampu yang lain. Kemudian, pada gambar keempat, di sini lampu padam karena adanya hubungan singkat arus listrik atau kita sebut dengan konsleting. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk tugasnya di bawah ini ya. Tugasnya yaitu kerjakan di buku ringkasan tematik halaman 54 dan 60 muatan IPA. Setelah dikerjakan, jangan lupa foto, kemudian kirim melalui Google Classroom. Selanjutnya, yaitu kerjakan latihan soal di Quizizz. Jangan lupa kerjakan tugas secara tepat waktu. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.